Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini ya. Siapkan dulu ketua kelasnya, silakan. Faiz. Duduk, siap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai pelajaran. Sebelumnya Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Kelas 11 Al-Jibwa. Lihat temennya kanan kiri. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sulis alifnya Bu. Sulisnya asli. Sakit. Sakit terus. Al-Ghazi Bu. Al-Ghazi kenapa? Sakit. Habis? Jadi ada dua orang ya, Sulis sama Al-Ghazi sakit. Semoga yang sakit insya Allah nanti diberi kesembuhan ya anak-anak ya, dan doakan. Baik ya, kita akan memulai pelajaran kita ini tentang gerak parabola. Kalian buka halaman 53 anak-anak tentang gerak parabola. Sebelumnya Ibu mau ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kayak gini, seperti ini. Ibu bisa menebak kapan kalian ulang tahun. Oke, buka kertas kalian, buku kalian. Hitung-hitung sebentar ya. Kalian hitung-hitung sebentar. Baik. Tidak usah disebutkan, kalian tulis saja tanggal lahir kalian. Silakan. Terus kalian kalikan 2. Dapat hasilnya? Oke. Tambahkan 5 Nana. Dapat hasilnya? Sudah? Hasilnya tadi kalian kalikan lagi 50. Dapat hasilnya? Oke ya. Nah, kalian tambahkan bulan lahir kalian. Jadi kalau kalian lahir bulan Februari ditambah 2. Kalau kalian lahir bulan November ditambah 11. Ya, dapat hasilnya. Hasilnya tadi kalian kurangi 250. Dapat hasilnya? Selesai? Selesai? Iren berapa hasilnya Iren? Yusuf berapa hasilnya? 2002. Ya, 20. Oh, berarti lahirnya 20 Februari. Iya. Bener kan? Terus Naila. Berapa hasilnya Naila? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya?
1006, berarti Ibu coba 10 Juni. Benar kan? Sampai sini silakan kalian tepuk tangan untuk itu ice breaking kalian ya untuk hari ini. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang gerak parabola. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan link video pembelajaran kepada kalian, ya nak. Link video pembelajarannya kalian lihat dulu ke depan. Ini dia. Sambil kalian lihat buku kalian halaman 53, oke ya. Nih, gerak parabola. Nah, dengerin. Yang kalian perhatikan gerak parabola di sini adalah lintasannya, anak-anak. Sekali lagi Bu bilang adalah lintasannya. Ini bukan masalah bentuk, ya. Ini adalah masalah lintasan. Lanjut. Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui proses pembelajaran materi gerak parabola dengan menggunakan model kooperatif. Jadi Ibu nanti menggunakan model inquiry terbimbing. Kalian nanti akan dibagi kelompok, terus kalian akan presentasi ya. Nah, nanti Ibu bimbing kalian untuk menemukan kesimpulannya. Nah, itu inquiry terbimbing. Nanti apa yang akan kalian lakukan adalah untuk menentukan, untuk meneliti bahwa apa-apa saja nanti yang akan mempengaruhi dari gerak parabola itu sendiri. Ya, itu tujuan pembelajaran kalian hari ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini hari ini kalian Ibu belum menekankan ke kalian untuk menggunakan rumus belum. Kalian akan melakukan praktikum virtual dulu menggunakan Pet Colorado ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti Ibu akan membantu kalian menggunakan rumusnya. Nah, lanjut. Oke, ini dia. Kalian sudah baca bukunya tentang gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Oke, silakan Kalisa. Gerak parabola itu merupakan gerakan gabungan antara gerakan lintas secara horizontal maupun vertikal. Oke, benar anak-anak. Silakan silakan. Gerak parabola itu adalah perpaduan antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah GLB dan sumbu Y-nya itu adalah GLBB. Nah, sebelumnya materi kalian itu adalah tentang gerak lurus. Gerak lurus itu yang vektor juga. Jadi ini ada kaitannya dengan vektor dan gerak lurus ya anak-anak. Nanti kalian akan dikaitkan dengan materi sebelumnya yaitu tentang GLB dan GLBB. Lanjut ya. Kamu lihat beberapa contoh dari gerak parabola. Jadi, nah di gerak parabola ini nanti materi ini akan berkolaborasi kemitraannya dengan materi pelajaran olahraga PJOK. Nanti ada di sini contohnya gerak parabola adalah lintasan dari bola basket. Jadi pada saat kalian shoot bola basket, nanti dia akan membentuk gerak parabola. Nah, nanti di sini kalian akan mencari jangkauan maksimumnya dan titik tertingginya, anak-anak. Terus contoh berikutnya adalah lintasan bola voli. Contoh berikutnya adalah lintasan bola golf. Sudah itu peluru. Nah, peluru ini nanti kita cobakan dengan menggunakan Pet Colorado. Sama satu lagi adalah sepak bola, anak-anak. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kemitraannya juga ada materi pelajaran matematika di grafik ya untuk membentuk gerak parabola ya. Lanjut. Nah, ini dia materi kalian. Nah, di materi ini kalian akan disuguhkan nanti adalah mencari vektor posisi, mencari vektor
kesepakatan, dan pada akhirnya kalian akan mencari jangkauan maksimum sama titik tertingginya ya anak-anak ya. Itu dia. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian akan belum Ibu lanjutkan ke rumusnya. Ini rumusnya ya anak-anak. Nanti pembuktiannya di rumusnya. Hari ini kalian akan melakukan prakteknya dulu menggunakan pet Colorado. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan membagi kelompok kalian. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan ya kemarin. Silakan duduk. Tapi sebelum kalian berdiskusi, kita buat kesepakatan kelas dulu anak-anak. Nanti kesepakatan kelasnya adalah yang pertama, kalian mengikuti pelajaran ini, mengikuti diskusinya dengan tertib. Terus yang kedua, nanti pada saat presentasi kalian saling menghargai. Jadi kalau ada teman kalian yang maju mempresentasi, kalian diam gitu ya, menyimak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tunjuk tangan. Ada lagi yang mau nambahin untuk kesepakatan kelas? Tidak ada, silakan duduk berkelompok sesuai yang Ibu bagikan kemarin ya. Silakan. Gimana? Baik, kalau sudah duduk berdasarkan kelompok, kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirim di grup kelas kalian. Silakan LKPD-nya dibuka. Nah, di bagian LKPD kalian nanti akan disajikan link pet Colorado anak-anak. Silakan kalian klik dulu, nanti Ibu ajarin dulu sebentar. Ada? Ini menunya di pet Colorado ya anak-anak ya. Ini ya. Ada 4 menu. Yang pertama adalah intro, terus vektor, drag, dan lab. Nah, kalian masuk ke menu lab anak-anak. Ke menu lab. Gitu ya. Nah, di bagian ini nanti ada ini untuk menembakkan pelurunya. Sudutnya ada di sini, nanti kalian lihat di LKPD berapa sudutnya. Ini anak, sesuaikan. Misalnya ini adalah 30 derajat, ini 30 derajat, tentukan dulu sudutnya. Tuh, sudah dapat sudutnya. Terus lihat lagi LKPD-nya, tentukan kecepatan awalnya. Initial speed-nya ada di bagian bawah. Berapa kecepatan awalnya? Sudah dapat? Nah, kita sepakat kemarin bendanya apa ya anak-anak? Oke, kalian nanti pilih
optionnya football di sini. Nah, setelah dirasa semuanya udah siap, kalian bisa tembakkan anak-anak. Tuh ya. Nah, pada saat bagian ditembakkan, setelah ditembakkan, nah ini ada bagian untuk menentukan berapa jarak terjauhnya dan berapa titik tertingginya. Ini ada di sini. Ambil saja tools-toolsnya ya anak-anak. Tuh. Nih. Terus waktunya. Nah, silakan kalian catat di LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada 2 tabel. Ya kan? Tabel pertama dengan kecepatannya 1 kecepatan konstan, tapi sudutnya yang diubah-ubah. Nah, tabel kedua sudutnya yang tetap, tapi kecepatannya yang diubah-ubah. Ada pertanyaan sebelum kalian diskusi? Tidak ada, silakan kalian lakukan diskusi. Kita buat dulu kesepakatan waktunya berapa menit? 15 menit ya, cukup ya. Nah, kalian nanti akan membuat laporan. Jadi berbagi tugas. Kalian kan dalam satu kelompok ada 6 orang. Jadi 3 orang kalian mencari, berdiskusi untuk menentukan berapa nilainya, ngisi tabel. 3 orang langsung membuat laporan. Laporannya sesuai dengan minat kalian. Kalian bisa menggunakan PPT boleh, kalian menggunakan Canva juga boleh, atau kalian menggunakan PDF. Sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Gak ada pertanyaan? Silakan diskusi, dimulai dari sekarang. Silakan nak. Ada yang kesulitan menggunakan teknologinya? Tidak. Selesai anak-anak? Sudah bisa dimulai ya laporannya. Kalian ada 6 kelompok ya. Selesai. Kalau selesai, ibu akan membuat mengundi siapa yang akan maju duluan ya. Ada 6 kelompok ya anak-anak. Ini dia, kita undi. Untuk yang pertama maju itu adalah
Selamat untuk kelompok 4. Silakan. Ayo. Udah siap ya? Tentukan siapa moderatornya, siapa yang operatornya, siapa yang akan menjelaskannya. Silakan. Kirim ke Ibu laporan kalian PPT-nya. Oke? Silakan, Nak. Oh, ini ya PPT-nya ya. Ini sini. Ini ya. Ini moderator siapa yang moderator? Sebelah sini, anak. Yang moderator siapa? Moderator. Ini pegang ini. Pegang ini operatornya. Operatornya siapa? Sebelah sini. Ayo. Nah, ini PPT-nya. Nanti kalian ke bagian labnya apa sebelah sini. Oke ya, ini PPT-nya ya. Oke, enter aja nanti ya. Ke ini aja. Ya. Oke, silakan moderator. Ini untuk Siapa yang akan menjelaskan? jelaskan ini dia. Oke, silakan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin menunjukkan visi kami tentang gerak parabola. Dan kami dari kelompok 4 memiliki anggota kelompok. Nama saya Zakir Ramadan. Nama saya Muhammad Yusuf Abdillah. Nama saya Meljar Tarok. Saya Cinta Diana Putri. Operatornya? Dan operatornya Rizky Perta. Lanjut. Di sini kami ingin membahas tentang pengetahuan pertama, yaitu eksplorasi. Pertama, kita atur sudut peluncuran menjadi 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dengan kecepatan konstan atau kecepatan yang tetap sekitar 15 meter per sekon. Catatan jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dihasilkan pada masing-masing sudut. Dan bisa dilihat pada proyeksi tersebut sudah tertulis tabel yang sudah kami buat tentang ringkasan mengenai eksplorasi. Pernyataan pada sudut berapa jangkauan paling jauh dan apa hubungan antara sudut peluncuran dan tinggi maksimum. Tabelnya mana dulu tabelnya? Coba tunjukin. Itu nih tabelnya, Bang. Oke. Nah, silakan kelompok lain lihat tabelnya, lihat juga hasil kerja kalian. Lanjut. Jawab. Sudut 45 derajat menghasilkan jangkauan terjauh sepanjang 23 meter. Dan nomor 2, semakin besar peluncuran, semakin besar sudut peluncuran atau mendekati 90 derajat, maka tinggi maksimum semakin besar. Tetapi jangkauan horizontal justru mengecil
Sudut 45 derajat adalah jangkauan optimal untuk menghasilkan jangkauan paling jauh. Ini tadi tabel 1 ya? Coba lihat tadi tabel 1-nya. Nah itu ya nak, simak dulu ya. Pada sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nanti kalian bandingkan dengan jawaban yang kalian punya ya. Dulu. Bagian B, elaborasi. Yang pertama, tetapkan sudut peluncuran 45 derajat dan ubah kecepatan awal menjadi 10 meter per sekon, 15 meter per sekon, dan 20 meter per sekon. Yang kedua, catat jangkauan dan waktu penuh. Waktu tempuh. Oke, itu dia tabelnya Ini ya. tabelnya. Soal pertama, bagaimana pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan dan waktu tempuh. Yang kedua, apakah masa mempengaruhi hasil? Jangkau ubah masa dan bandingkan. Ini jawabannya dibacakan Ardita. Yang satu, semakin besar kecepatan awal, maka jangkauan jarak horizontal dan waktu tempuh juga semakin besar. Artinya, peluru dan benda akan terbang lebih jauh dan lebih lama di udara. Dua, semakin besar suatu massa dari benda, semakin pendek jarak jangkauan dibandingkan massa yang memiliki berat lebih rendah. Oke. Nah, kan tadi ada 2 tabel ya nak? Iya. Nah, ini cara kalian mendapatkan isi dari 2 tabel itu bagaimana? Ya, silakan gunakan pad Colorado-nya. Dijelasin. Oke, silakan. Coba sudut 30 derajat ya? iya ya. Belum tuh? Baru 29. Bisa? 30 derajat? Coba ibu bantu. Bisa? Bisa? Oke, 30 derajat udah dapet. Dengan kecepatan awalnya berapa? Tabel 1 dulu. Berapa kecepatan awal? 15 meter per sekon. Betul? Iya. Terus benda yang kalian pilih itu adalah football. Oke, itu banyak pilihan. Pilih football. Oke. Dirasa udah siap. Kalian bisa tembakkan. Seperti itu kan menentukannya. Nah, ibu mau lihat bagaimana kalian menentukan jangkauan terjauhnya. Berapa di situ? Berapa di situ, Kak? 19,8. Sama kan dengan yang kalian pikir? Perhatiin. Nah itu ya, dengan waktunya itu adalah
Terus titik tertingginya oke, nah itu ya cara menentukannya. Itu yang 30 derajat. Selanjutnya yang 45 derajat. Nah itu udah dicatat ya. Selanjutnya yang 45 derajat. Apa? Oke. Bisa ditembakkan. Jadi bisa ditentukan lagi berapa jangkauan tajamnya dan tinggi maksimumnya. Oke. Satu lagi yang sudutnya adalah 60 derajat. Oke. Tembakkan. Sip. Lanjut, dia lagi. Nah itu ya, yuk lanjut lagi. Apa tadi? Setelah itu kesimpulannya. C. Konfirmasi. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. 1. Apa yang terjadi jika gravitasi diubah? Misalnya dari bumi ke bulan. 2. Faktor apa saja yang mengaruhi lintasan gerak parabola? 3. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan ini. Ini nomor 1 itu ada yang eksplorasi, kami ubah gravitasinya menjadi bulan ke gravitasi bulan ke bumi. Dan ini Dua, lintasan gerak. Dua lintas. 2. Lintasan gerak parabola dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecepatan awal. Berdasarkan kecepatan awal mengaruhi seberapa jauh dan tinggi lintasan. Arah sudut kecepatan awal terhadap horizontal, sudut elevasi menentukan bentuk parabola. Semakin besar sudut mendekati 90 derajat, lintasan lebih tinggi, tetapi jarak horizontal lebih pendek. 2. Sudut lemparan. Sudut kecil menghasilkan lintasan rendah, tapi jarak jauh. Sudut 45 derajat menghasilkan jangkauan horizontal maksimum jika tanpa hambatan udara. Sudut besar menjadi lintasan tinggi, tapi jangkauannya lebih pendek. Lanjut. Next. 3. Percepatan gravitasi. Besarnya gravitasi menentukan kecepatan jatuhnya benda. Di bumi, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan jatuh lebih cepat dibandingkan di bulan.
gravitasinya 1,6 meter per sekon kuadrat. 4. Tinggi awal benda. Jika benda dilempar dari ketinggian, lintasan akan lebih panjang dibandingkan jika dilempar dari permukaan datar. 5. Hambatan udara. Jika diperhitungkan, akan memperpendek jangkauan dan menurunkan tinggi maksimum, membuat lintasan tidak simetris sempurna. Nah, kesimpulannya yaitu lintasan gerak parabola dipengaruhi oleh kecepatan awal, sudut lemparan, gravitasi, tinggi awal benda, dan hambatan udara. Semakin besar kecepatan awal dan sudut lemparan yang tepat, maka lintasan akan lebih jauh. Gravitasi menentukan kecepatan jatuh benda, sedangkan hambatan udara dapat memperpendek lintasan. Ini adalah refleksi dari kami, yaitu satu hal yang saya pelajari dari kegiatan LKPD tentang gerak parabola. Kami belajar bahwa gerak parabola terjadi karena adanya dua komponen gerak yang bekerja secara bersamaan, yaitu gerak horizontal yang beraturan atau GLB dan gerak vertikal yang dipengaruhi percepatan gravitasi, yaitu GLBB. Gabungan dari kedua jarak inilah yang menghasilkan lintasan melengkung berbentuk parabola. Kami juga memahami bahwa kecepatan benda dalam arah horizontal selalu tetap karena tidak ada percepatan. Sedangkan dalam arah vertikal, kecepatan berubah-ubah. Akibatnya pengaruh gravitasi. Hal ini menjelaskan mengapa suatu benda yang dilempar dengan sudut tertentu bisa mencapai ketinggian maksimum, lalu kembali turun ke tanah dengan lintasan melengkung. Silakan ditutup, Mbak. Kalau ada pertanyaan bisa. Silakan yang ingin bertanya. Izin. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Pada bagian eksplorasi ada sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Kenapa jangkauan terjauhnya di sudut 45 derajat? Kenapa tidak di 60 derajat dan 30 derajat? Oke, pertanyaan bagus, silakan. Kelompok 4. Terima kasih ya, Gracia. Izin menjawab. Bayangkan jika kalian lempar bola. Kalau kalian lempar dengan sudut kecil, misalnya 30 derajat, arah lemparan lebih datar. Bola akan cepat menjatuh ke tanah karena tidak naik tinggi. Waktu di udara sedikit. Jadi, meskipun bola melaju cepat secara horizontal, waktunya kurang lama untuk bisa jatuh. Akibatnya jarak tidak jauh karena bola cepat jatuh. Kalau kalian lempar dengan sudut besar, misalnya 60 derajat, bola akan naik tinggi sekali. Tapi karena kamu membuang energi ke atas, kecepatan ke arah horizontal jadi lebih kecil. Walau waktu di udara lama, tapi karena gerak di depan lambat, jaraknya tetap tidak jauh yang optimal. Akibatnya bola naik tinggi, tapi majunya lambat, jadi jangkauannya tetap pendek. Maka sudut 45 derajat adalah titik yang pas antara naik tinggi, jadi waktu di udara lama. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang bertanya? Tidak. Kami hari ini. Mungkin sampai sini aja presentasi kami. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, terima kasih kelompok 4. Sudah bagus presentasinya. Walaupun ada yang ketawa-tawa ya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus dari kelompok 3 ya. Zakia tadi udah mengajukan pertanyaan. Benar, tadi katanya bahwa kok ada sudutnya 3 kan, 30 derajat, 45 derajat sama 60 derajat. Kok bisa yang 45 derajat yang jangkauan terjauh? Bagaimana? Kelompok lain juga sama kan? Jangkauan terjauhnya 45 derajat? Sama. Iya, nah itu tadi udah dijawab oleh kelompok 4.
bagaimana penjelasannya tadi ya? Itu menurut Ibu udah bagus dijelaskannya. Ya, nah itu dia penampilan presentasi dari kelompok 4. Nanti kelompok yang lain untuk pertemuan berikutnya akan Ibu gilirkan untuk maju ya. Nah, kesimpulannya dulu sekarang. Siapa yang mau memberikan? Oh, silakan Faiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fari dari kelompok 3. Untuk kesimpulannya yaitu gerak parabola tidak dipengaruhi oleh massa, tetapi dipengaruhi oleh kecepatan dan percepatan dari benda tersebut. Terima kasih. Oke, tadi udah dibuktikan kan ya? Kalian sudah merubah-rubah pilihan bendanya. Ya, seluruhnya udah dicoba dan hasilnya tetap sama. Oke, terima kasih untuk Faiz dan kalian semua. Ya, ini dia kesimpulannya. Benar katanya, Ibu ulangi aja. Ibu cuma mengulangi dari Faiz tadi bahwa benar gerak parabola, kecepatan, terus menentukan jarak terjauh sama titik tertinggi itu dipengaruhi oleh dua nana. Pertama kecepatan geraknya, yang kedua itu adalah kecepatan gravitasinya, dan dia tidak dipengaruhi oleh masanya. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan menggunakan pet Colorado ya anak-anak ya? Terima kasih untuk antusias kalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.